Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Rizkyanti dengan NPM 20210204445 dari kelas A, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dandainta Lampung. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi hukum Islam. Nah, kita langsung masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu objek dan subjek hukum Islam. Jadi, hukum dalam konsep usul fikih itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tida, al-takyir, dan al-wad'i. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berisi tentang perintah-perintah dan larang-larangannya. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan al-i'tiqad? Nah, jadi menurut Suhaya S. Praja, al-i'tiqad merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Jadi, suatu tuntutan apabila tidak dilaksanakan sehingga mendapatkan dosa atau siksaan itu disebut dengan perbuatan wajib. Nah, sedangkan suatu perbuatan yang harus ditinggalkan namun tetap dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksaan, itu disebut dengan haram. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ibahah, perbuatannya itu disebut dengan perbuatan mubah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan at-takyir adalah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak untuk melakukannya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum taklifi. Jadi, hukum taklifi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijab dan yang kedua adalah nab. Yang pertama adalah ijab. Jadi, yang dimaksud dengan ijab adalah firman yang menuntut suatu tuntutan dengan perbuatan yang pasti. Sedangkan yang dimaksud dengan nab adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fardu, kedua wajib, ketiga tahrim, keempat karahat tahrim, yang kelima karahat tanzim, yang keenam adalah nab, dan yang ketujuh adalah ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, apabila suatu perintah itu didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, berarti perintah itu merupakan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zani, berarti perintah itu merupakan perintah yang wajib. Demikian pula dengan larangan. Apabila suatu larangan didasarkan dengan dalil yang qad'i, berarti perintah itu merupakan perintah yang haram. Begitupun sebaliknya, apabila larangan tersebut didasarkan pada dalil yang zani, berarti larangan tersebut dinamakan dengan hukum makruh. 5 atau 7 hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya memberi beban atau menuntut. Yang selanjutnya yaitu hukum wad'i. Yang dimaksud dengan hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya masyrut, musabab, dan mat'i. Sedangkan hukum wad'i itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu musabab, yang kedua adalah masyrut, yang ketiga adalah man'i. Yang selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum Islam. Al-Quran dan hadis diyakini sebagai sumber hukum Islam, dan nas-nas yang terkandung dalamnya ditujukan untuk para mukallaf. Yang selanjutnya yaitu munasabah al-ayah. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali berbagai kandungan hukum syar'i dengan berbagai pendekatan dan usaha. Yang kelima, hasil ijtihad berupa berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.